malam, Bu Linda. Bagaimana Pak Iman kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Linda sendiri? Saya baik Pak Iman. Nah Pak Iman, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan kita melakukan kegiatan supervisi ini. Nah, tujuannya yaitu tentunya sebagai pendidik kita harus mengembangkan diri. Salah satunya adalah melalui kegiatan supervisi. Pak Iman, kira-kira kelas mana yang akan Bapak pilih sebagai kelas supervisi? Kelas 6, Bu, sesuai dengan kelas yang saya ampu. Baik Pak Iman. Lalu kapan Pak Iman akan melaksanakan kegiatan supervisi tersebut? Insya Allah hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024, Bu. Baik, kita sepakat ya Pak Iman bahwa Ya. kegiatan akan dilaksanakan Jumat 30 Agustus tahun 2024. Nah Pak Iman, tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi kita nantinya Pak Iman? Tujuannya saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik, Bu. Baik Pak, bagus sekali. Lalu bagian mana Pak yang nantinya ketika saya supervisi akan saya amati Pak? Oke, yang nanti Ibu amati yaitu pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi kelompok, hanya beberapa siswa saja yang mau berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Oh begitu, baik Pak. Lalu Bapak akan menggunakan strategi apa Pak agar murid Bapak itu mampu berperan aktif, berdiskusi, dan mampu menyampaikan pendapatnya serta bisa menanggapi kelompok lain Pak? Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah. Di mana dari pengamatan saya selama ini, sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya. Disebabkan karena murid tersebut takut salah. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah, ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Baik Pak Iman, super sekali. Nah harapannya setelah kita melakukan kegiatan praobservasi ini kira-kira apa ya Pak Iman? Harapannya, Bu, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi, mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Baik Pak Iman, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasi kita kali ini. Semoga nanti kegiatan supervisi dapat lancar dan bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Iman. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya, Bu. Sama-sama Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Ya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa billahi salami dina wa bila Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sebelum mulai, silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mila. Kita mendengar Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri agar kita tenang, tidak pusing ya, mikirin segala hal. Marilah kita melakukan stop. Apa itu stop? Stop. Berhenti. Silakan, berarti kita berhenti sejenak dari aktivitas apapun. Tidak boleh memegang pulpen, bawa buku dan seterusnya. Silakan posisikan duduk tenang yang rapi, posisinya dibuat senyaman mungkin. Sudah? Terus tangannya silakan diletakkan di atas paha saya. Sudah? Sudah semua? Oke, setelah itu sudah nyaman semua? Posisi tubuhnya sudah nyaman? Oke, kalau sudah silakan tutup mata semua. Mata kalian silakan ditutup semua matanya. Silakan ditutup semua matanya. Ditutupnya tidak pakai tangan. Tangan posisi di atas paha semua. Setelah itu silakan kalian bayangkan sebuah pemandangan persawahan di desa. Silahkan kalian bayangkan pemandangan persawahan di sebuah desa. Di situ ada angin yang sepoi-sepoi. Silahkan kalian rasakan angin tersebut. Rasakan hembusan angin yang sepoi-sepoi tersebut. Setelah itu silahkan tarik nafas. Ambil nafas, tarik nafas. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Di persawahan itu ada seorang petani yang lagi menanam padi dengan hembusan angin yang sangat segar. Kalian bayangkan angin yang sangat segar sekali. Silahkan hirup lagi angin segar tersebut. Setelah itu keluarkan pelan-pelan. Silakan tarik nafas lagi. Hembuskan pelan-pelan. Silakan buka mata kalian. Bagaimana perasaannya? Sudah rileks? Sudah siap untuk pembelajaran? Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, baik kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Salah satunya ini ada rasa hormat. Jadi ketika dalam pembelajaran kalian harus saling menghormati baik diri sendiri, teman, guru, dan sikap sopan menerangkan satu sama lain. Jadi ketika ada yang presentasi kalian harus memperhatikan. Yang dua kerja sama. Jadi nanti kalau dalam kelompok silakan bekerja sama. Jangan yang satu kerja yang lain sama ya. Jadi kerja sama dan kedisiplinan. Jadi mengikuti aturan sesuai aturan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, berani berpendapat. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, yang mau berpendapat silakan berpendapat. Jangan malu-malu. Dan tanggung jawab pribadi. Kita punya tanggung jawab di sini untuk belajar dan bersungguh-sungguh menjaga lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi tidak boleh membuat gaduh di dalam kelas. Paham ya? Sepakat? Sepakat. Oke. Baik. Sebelum mulai belajar kita ingatkan dulu. Kita nanti akan belajar tentang sistem alat gerak pada tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bergerak nanti karena apa? Apakah kalian pernah berpikir apa yang buat kalian bisa bergerak? Ya, Rania? Oke, Rania otak. Ada lagi? Apa? Otot. Tidak lebih bilang otot. Ada lagi? Tulang. Jadi apa yang buat kita bisa bergerak itu? Kita bisa bergerak yaitu karena waktu kita itu memiliki alat gerak, yaitu apa? Ada otot dan tulang saling berkoordinasi. Jadi kita bisa bergerak dengan berkontraksi dan merelaksasi. Selanjutnya, apakah yang buat kita atau yang bisa berpindah tempat? Ya, akan tahu. Oke, Mbak Mila. Apa?
Oh iya, Iwan punya kaki. Yang lain? Santo? Oke, punya sayap atau sirip. Jadi di kita kalau yang bisa bergerak itu karena ada kaki ya. Kalau burung berarti sayap, kalau ikan berarti sirip dan seterusnya. Terus bagaimana kita dapat menekuk kaki, menekuk tangan, menggerakkan jari-jari kita? Oke, kiranya apa? Karena ada otot. Iya, jadi kita bisa menekuk kaki, tangan di sekitar sendi bisa itu berkontraksi dan relaksasi secara bergantian. Itu kita jadi bisa menekuk tangan kita, kaki kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini tujuan belajarnya apa toh? Kita itu setelah belajar nanti kita bisa apa toh? Yang pertama, nanti melalui pengamatan dan diskusi kalian bisa mengidentifikasi macam-macam sendi manusia berdasarkan arah geraknya dengan tepat. Yang kedua, nanti kalian melalui pengamatan, percobaan dan diskusi bisa menyebutkan nama sendi sesuai berdasarkan arah geraknya. Dan melalui demonstrasi dan tanya jawab dapat menyebutkan contoh sendi berdasarkan arah geraknya. Ini sesuai nanti pembagian kelompok sesuai dengan yang kelompoknya kinestetik, auditori dan visual. Nah, nanti untuk kegiatan belajaran dari awal sampai akhir itu kita apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, nanti Pak Guru memberikan sekilas materi pelajaran. Nanti silakan diperhatikan baik-baik. Yang kedua, nanti ada diskusi kelompok. Terus setelah selesai diskusi kelompok ada presentasi diskusi. Baru nanti ada refleksi dari hasil diskusi dan mengerjakan tugas mandiri. Nah, nanti di sini ada penilaian dari diskusi kelompok, nanti dinilai, presentasi dinilai, dan mengerjakan tugas secara mandiri nanti juga ada penilaiannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Materi pembelajaran kita tentang sendi beserta arah geraknya. Nah, di sini sendi, apakah itu sendi? Yang tahu? Sendi itu apa kok? Sendi itu apa? Sendi adalah merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jadi karena adanya sendi itu berarti kita bisa bergerak. Dinamakan dengan artikulasi persendian. Terus jenis-jenis sendi itu ada 3. Sendi dalam tubuh kita itu ada 3, yaitu ada sendi mati namanya sinartrosis, sendi kaku namanya antiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Nah, nanti yang kita bahas ini adalah sendi gerak pada tubuh manusia. Kira-kira nanti ada berapa ya? Nanti kita pelajari. Sendi mati. Sendi mati itu apa? Sendi mati nanti ada sinartrosis dalam kemudian tidak memperbolehkan pergerakan. Nanti ada 2, yaitu sinartrosis sinkrosis, sinartrosis sinkronosis. Nah, ada 2 ya, istilahnya ngelangil. Dengan sendi kaku. Sendi kaku itu yang bagaimana? Di sini persendian yang dimulai jangan tulang rawan yang punya bentuknya sedikit gerak. Karena sedikit gerakan dia dianggap kaku. Nanti ada 3, yaitu syndesmosis, symphysis, dan karena tulang dihubungkan oleh jaringan ikat rambut dan ligamen. Terus symphysis tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang dibentuk seperti cakram. Gambarnya seperti ini. Ini adalah persendian dalam tubuh kita, bentuknya kayak ini. Selanjutnya sendi gerak. Nah, sendi gerak dalam tubuh kita itu ada 6, yaitu ada apa? Sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, sendi engsel, dan sendi gulung. Ini posisinya di mana? Nanti silahkan kalian pelajari dalam diskusi kelompok masing-masing. Dari pemaparan tadi, adakah yang ditanyakan? Sudah paham belum? Oh, oke, ada. Apa ada? Bagaimana cara kerja sendi peluru pada bahu kita ketika kita menggerakkan lengan? Ya. Ada bertanya, bagaimana cara kerja sendi peluru pada bahu kita ketika kita menggerakkan lengan? Bagaimana caranya itu? Nah, di sini sendi peluru itu pada komponen lengan berputar dalam berbagai arah, jadi secara rotasi. Jadi memberikan fleksibilitas yang besar untuk mengangkat, memutar ataupun mengayunkan lengan. Itu bisa dipahami, Adam? Oke. Kalau sudah paham semua, sebelum kita
melakukan diskusi kelompok, marilah kita SBG sebentar. Yuk silakan berdiri semua. Namanya adalah Michigai. Jadi ketika nanti Pak Guru mengucapkan Michigai, silakan kalian lakukan gerakan selain dari yang Pak Guru lakukan. Nah, gerakannya apa saja? Gerakannya ada ketentuannya. Gerakannya ada sini. Ya, 1, 2, 3. Oh, pertama gini. 1, megang kepala. 2, 3, 4. Gerakan yang diperbolehkan hanya 4 itu. Pertama 1, 2, 3, 4. Nah, Pak Guru ketika bilang Michigai, Pak Guru kan gini, kalian tidak boleh sesuai gerakannya sesuai Pak Guru. Harus boleh gini, boleh gini, boleh gini. Paham ya? Siap? Oke, kita cek konsentrasinya. 1, 2, 3. Michigai. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti ada yang masih bingung ya. Berarti kalau kalian menemukan Pak Guru, berarti kalian belum konsentrasi. Oke, sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Nah, sekarang silahkan membuat kelompok sesuai yang sudah ditentukan kemarin. Yuk, silahkan kelompok. Pak Guru bagikan lembar kerja peserta didik, nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan diisi dulu nama anggotanya. Jika ada yang ditanyakan, silakan anda kelompok angkat tangan. Nanti Pak Guru datang ke kelompok kalian. Silakan diisi dulu. LKPD dikerjakan sesuai instruksinya. Jadi dibaca dulu petunjuknya. Silakan dibaca dulu petunjuknya, kemudian diisi. Untuk alatnya nempel-nempel ya. Silakan yang kelompok Ines SD tugasnya bisa melihat tayangan video di depan ya.
Ya, ini dipotong-potong letaknya, nanti ditempelkan di sini. Terus ini kita begini. Pak Guru skip videonya ya. Nanti kalau sampai sini sudah ya. Silakan ikuti. Silakan kerja sama. Jadi yang kelompok kinestetik kalian nanti membuat replika dari batang pakai sedotan. Silakan nanti potong-potong sukanya. Sudah selesai isinya? Kelompok kinestetik sudah ya? Ya. Kelompok kinestetik sudah selesai. Kelompok auditori sudah ya? Sudah. Yang kelompok visual.
Sudah semua ya? Sudah, oke. Nah, setelah selesai hasil diskusinya, nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Nanti jika ada yang bertanya, silakan bisa dijawab teman yang sedang presentasi dari teman-teman kalian. Yang maju pertama, kelompok siapa dulu? Sudah siap? Oke, kelompok visual. Kelompok ketiga ya. Kelompok 1. Silakan yang lain perhatikan teman kalian yang presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya dari anggota 1 dari Nila dan Dila. Agak keras suaranya ya. Bukan macam-macam sendi bagaimana orang-orang. Sendi putar, sendi sendi yang menunjukkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Sendi geser, sendi yang memiliki gerakan tulang yang mendasar tulang lain. Sendi pelan, sendi yang dapat mengirimkan sejak dua arah. Sendi geser, sendi yang menunjukkan tulang bergerak melalui gerakan putaran dari sifat satu arah. Sendi biru, yaitu sendi yang gerak dua arah, bisa belakang, depan, atau sebenarnya. Sendi peluru adalah jenis yang berbentuk seperti peluru. Adakah yang bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya untuk kelompok 1 siapa? Oh, Tegar. Silakan Tegar. Mengapa sendi sangat penting dalam mendukung pergerakan tubuh kita sehari-hari? Iya. Sendi memungkinkan pergerakan berbagai bagian tubuh dengan cara yang terkoordinasi, sehingga kita bisa berjalan, berlari, mengangkat benda, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Risma silakan. Bagaimana perbedaan antara sendi engsel dan sendi peluru? Sendi engsel memungkinkan gerakan satu arah seperti pintu, misalnya pada siku dan lutut. Sedangkan sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah, seperti pada bahu dan pinggul. Apakah ada yang tanya lagi? Sudah paham semua? Sudah. Silakan boleh ditutup. Demikian, terima kasih atas perhatiannya diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya, Santo, Adam, dan Andika. Kami akan menyajikan hasil dari diskusi kelompok kami.
Mbak Dania? Kenapa sendi guru memberikan lebih banyak fleksibilitas dibandingkan sendi engsel? Sendi guru memiliki permukaan bulat yang dapat bergerak bebas dalam meluruskan gerakan di segala arah, sementara sendi engsel hanya bisa bergerak maju mundur dalam satu sumbu. Sudah paham semua dan tanya lagi? Sudah paham ya? Oke, silakan boleh ditutup. Presentasi hari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir, silakan. Keras ya, biar keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyaksikan hasil diskusi kami. Sendi putar dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Sendi pelana sendi yang menghubungkan tulang-tulang. Sendi geser sendi menghubung tulang pelana. Sendi engsel pada lutut dan siku. Sendi gulung sendi pada tulang paha kandungan. Sendi peluru sendi di bagian Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Sudah paham semua? ya. Oh ya, oke. Silakan boleh ditutup kelompok 3. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, dari hasil diskusi kalian tadi kita telah mempelajari tentang berbagai macam sendi gerak dalam tubuh kita. Ada 6 sendi. Apa saja atau macam-macam sendi tadi? Ini tadi ada berapa? Yang pertama 3. Apa saja? Sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, sendi gerak dalam tubuh kita itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Apa saja? Sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi lutut, sendi engsel, dan sendi gulung. Oke. Terus bagaimana perbedaan antara sendi engsel dan sendi peluru? Kalau sendi engsel itu menghasilkan gerakan satu arah. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Kalau sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah termasuk rotasi. Contohnya apa? Pada bahu dan pinggul. Sudah paham semua? Paham semua. Oke. Baik, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan dikerjakan secara jujur.
Silakan dibaca dengan teliti perintahnya dan dikerjakan. Sudah semua? Sudah ya? Sudah. Sudah. Silakan dikumpulkan hasilnya. Baik, mari kita refleksikan pembelajaran yang telah kita lalui pada pagi hari ini. Kira-kira apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Yang sudah kita pelajari, barusan kita pelajari apa? Sendi beserta arah gerak. Nah, jadi kita nampaknya apa tuh kita belajar tentang persendian. Jadi kita bisa tahu apa? Ternyata dalam tubuh kita itu ada banyak sendi. Apa saja tadi? Peluru, sendi celana, putar, sendi geser, dan seterusnya. Setelah kita melakukan pelajaran tadi ini, bagaimana perasaannya gimana? Apakah sangat sedih, senang, atau sangat senang? Senang ya, nggak ada yang sedih ya? Enggak, oke. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kalian akan pelajari tentang jenis-jenis otot. Ya, silahkan dipelajari dulu di rumah. Besok kita ketemu lagi untuk mempelajari tentang jenis-jenis otot. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak,